Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Ini materi lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu persamaan lingkaran. Sekarang kita belajar terkait persamaan garis singgung lingkaran. Tapi sebelumnya, ada yang perlu kita ingat adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran tetap akan kita pakai. Yang pertama, X min A. Kemarin yang kita pelajari. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nih, dengan A, B nya adalah pusat, R adalah jari-jari seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah pengembangan dari bentuk yang pertama. Kemarin sudah kita sepakati, kita menggunakan bentuk yang ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX. Kita pakai 2AX. Kemarin meskipun ada option 2, ada yang pakai AX, ada yang pakai 2AX, kita pakai sepakat 2 min 2 BY plus C. Nah ini plus C. Ada yang di sini plus 2AX juga ada. Ini plus 2AX plus 2BY plus C. Ini. Nanti sama dengan 0. Nih. Dengan pusat di sini separuhnya ini, jari-jari juga sudah kita rumuskan kemarin. Akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C, berarti yang kemarin itu C. Ini kalau kita di sini pusatnya adalah min A, min B dengan jari-jari sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat hati-hati min C. Nih. Ini kalau ada yang menggunakan A, berarti dari setengah, di sini seperempat. Tapi silahkan. Kemarin kita sepakat sudah pakai yang ini. Ini materi kita, persamaan lingkaran yang kemarin. Nah sekarang, untuk persamaan garis singgung, ada beberapa tipe soal. Yang pertama, menentukan garis singgung. Jika diketahui garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Ini yang perlu saya garis bawahi, cetak tebal, yaitu kata-kata titik pada lingkaran. Kemarin ada 3 jenis titik, yaitu pada, di dalam lingkaran, dan di luar lingkaran. Pada itu pas berada di garis itu, garis lingkaran. Kalau sebagai ilustrasi,
Saya gambarkan. Saya punya lingkaran. Kalau saya punya lingkaran ini, saya punya lingkaran. Ada sebuah titik pada. Kalau di pada itu ada di sini, pas di garis lingkaran ini. Saya ambil sebuah titik, katakanlah. Ambil sebuah titik di sini, titik. Biar kelihatan titik. Nah, ini titik. Titik itu pas di sini. Nah, ini namanya titik pada lingkaran. Saya perbesar biar kelihatan. Kalau di sini titiknya dia di dalam lingkaran, kalau di sini dia di luar lingkaran. Nah, di sini juga pada. Jadi pada bisa dimanapun, di atas, bawah, samping, kiri, selama dia berada pada ini garis ini. Nah, inilah titik pada lingkaran. Nah, kalau ada titik di sini, berarti mana garis singgungnya? Nah, garis singgungnya, kalau kita buat suatu garis tertentu, nah melalui ini. Nah, bahasanya menyinggung, nyerempet, nyinggol. Nah, ini. Nih, inilah garis singgungnya. Ini garis singgungnya. Yang ditanyakan persamaan garis singgung ini. Ini ilustrasi gambarnya. Misalkan saya sebut dia, titik tersebut adalah koordinatnya A, atau kita sudah pakai A, berarti katakanlah ini X1, Y1. Kita sebut ini X1, Y1. Nih. Nanti kita bisa menggunakan rumus. Ini hanya berlaku jika titiknya berada pada lingkaran. Hati-hati. Hanya berlaku jika titik pada lingkaran. Ini hanya berlaku pada lingkaran. Tidak berlaku jika titik di dalam atau di luar. Nah, rumusnya apa? Rumusnya cukup mudah, sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Kita sudah punya dua bentuk ini, dua bentuk lingkaran. Saya ambil yang ini. Nah, ketika nanti soalnya dia bentuk pertama, ini lingkarannya seperti ini. Kita cukup tinggal membelah saja. Membelah di sini maksudnya ini yang kuadrat. Itu artinya apa? Kuadrat itu bisa kita artikan sebagai pangkat 2. Pangkat 2 artinya dikalikan dengan angka yang sama atau unsur yang sama. Nah, berarti kalau X min A kuadrat, ini Nah, jika titiknya berada pada lingkaran, bentuk lingkarannya bentuk yang pertama, bagaimana cara menyusun rumusnya? Kita cukup ambil bentuk lingkaran ini. Kita artikan kuadrat ini, kita jabarkan artinya kuadrat itu apa. Kuadrat X min A kuadrat artinya X min A kali X min A. Y min B juga sama, artinya Y min B kali Y min B kuadrat. Ini kuadrat artinya
Ini R-nya bagaimana? Biarkan, karena dia tidak mengandung unsur X dan Y. Nah, sekarang setelah itu apa? Setelah itu salah satu unsur X dan salah satu unsur Y kita ganti dengan X1 dan Y1. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Ambil yang belakang saja. Ini kita ubah menjadi X1. Yang ini kita ubah jadi Y1. Ini. Nah, hasilnya ini. Inilah rumus dari persamaan garis singgung lingkaran melalui X1, Y1 jika X1 dan Y1 ini berada pada lingkaran, hanya berlaku pada lingkaran. Ini. Contoh. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui, hati-hati, katakanlah 1,3, seperti ini, melalui titik 1,3. Nah, lingkarannya apa? Nah, kita buat dulu lingkarannya. Misalkan saya buat persamaan lingkaran ini. X-2, Y-4. Lingkarannya pusatnya 2,4. Karena di sini 2. Nah, ini lingkarannya ini melalui titik ini. Hati-hati, rumus ini hanya berlaku jika titik pada lingkaran. Nah, untuk mengetahui pada bagaimana? Kalau di soal sudah menyebutkan pada, nggak perlu kita cek. Tetapi soal ini tidak menyebutkan kata-kata pada sama sekali. Hati-hati nanti dalam memilih rumus, karena ada rumus jika di luar lingkaran. Jadi rumus ini hanya berlaku pada lingkaran. Ceknya bagaimana? Substitusi saja. Apakah titik ini pada lingkaran? Substitusi ke dalam lingkaran ini. Nah, untuk cek, kita selidiki dulu. Selidiki letak titik, posisi titik. Langkah menjawabnya ini jika loh ya. Jika tidak ada kata-kata pada. Tapi kalau sudah ada kata-kata pada, langsung saja gunakan rumus yang ini. Jadi titiknya, bagaimana caranya? Substitusi ke dalam lingkaran ini. Kemarin kalau ketemu 0, itu pas pada. Nah, X-nya diganti berapa? 1. Y-nya diganti berapa? 3. Ini. Ketemu berapa ini? Oh, 1 kurangi 2 min 1 kuadrat, hasilnya 1. Ini hasilnya berapa ini? 1 dikuadratkan. 1 min 2 itu min 1 dikuadratkan. 3 min 4 oh juga min 1 dikuadratkan. Min 1 kuadrat, min 1 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya ini jadi 2, ini ini jadi 1, ini jadi 1. Oh, ternyata 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar bahwa titik ini pada lingkaran. Jadi kesimpulan, titik 1,3 pada lingkaran. Nah, terus baru boleh kita gunakan rumus yang ini. Caranya bagaimana? Dari soal saja. Tidak hafal, tidak masalah sebenarnya. Dari soal ini, kita belah. X min 2 kuadrat artinya apa? X min 2 kali X min 2.
min 2 kali X min 2. Y-4 artinya apa? Y-4 kali Y-4. Ini salah satu diganti dengan X1 nih. Salah satu diganti dengan Y1. Ini satunya ini diganti dengan Y1. Nah, kuncinya yang pada membelah ini. Nah, terus gunanya titik untuk apa? Substitusi ke sini. Ini X-nya diganti 1 dan Y-nya diganti 3. Aja. Persamaan garis singgung lingkaran Y2 nih. Nah, ini salah satu diganti. Ini diganti 1 F-nya, Y-nya diganti, maaf, yang ini. X1-nya diganti dengan 1, Y1-nya diganti dengan, ini mengganti di sini. Baru dihitung. Jabarkan biasa. Yang ini biarkan 1 min 2, ini ketemunya min 1. 3 min 4 ketemunya min 1. Ini sudah itu dikalikan. Ini yang dikalikan min 1 kali X min 1 kali min 2. Ini yang jadinya min X, ini jadinya minus 2. Ini nanti sudah dikalikan. Nah, ini juga sama, ini jadi dikalikan min Y, ini jadinya plus 4. Ini sudah dikalikan. Nah, setelah ini apa? Operasikan yang bisa dioperasikan. Mana saja yang bisa dioperasikan? Min X plus 2. Min Y plus 4. Mana yang bisa dioperasikan? Min X tetap, karena tidak ada variabel yang sama. Min Y juga tetap. Nah, plus 2 plus 4. Jadi plus 6 sama dengan 2. Nih jawabannya. Nah, boleh dirubah bentuknya. Oh, ini semua saya kalikan min 1. Hasilnya apa nanti? Kalau semua ini dikalikan min 1, bisa ini jadi positif, ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi negatif. Angka dengan angka ini bisa kita operasikan nanti. Hasilnya berapa? Boleh angkanya keruas yang ini, ditaruh di sini. Hasilnya bisa angkanya disisakan di sini. Kalau saya sisakan ke sana berarti ini hilang, di sini tambah 6, jadinya adalah 4. Nah, kalau kita ubah ke sana bagaimana? Disisakan di sebelah ruas ini. Berarti ini semua dikurangi 4, ini dikurangi 4 jadi 0. Jawab ini benar, jawab ini benar, jawab ini benar, jawab ini pun benar. Bebas silahkan. Tadi tekniknya seperti itu. Ini untuk soal dengan tipe ini. Bentuk lingkaran yang ini. Nah, nanti ada lingkarannya tidak yang ini, tapi bentuk yang kedua tadi. Ini lingkaran yang ini. Nah, gimana kalau lingkaran yang ini? Sama, jika bentuknya yang kedua, ini kita belah. Angkanya sama, seperti ini. Samaan garis singgung lingkaran. Melalui ini pada lingkaran ini. Nih. Yang kita belah ya ini. Biasa saya dibelah ya, nanti mungkin beda-beda setiap guru mengajarkan. X kuadrat artinya apa? X kuadrat itu artinya adalah X kali X. Y kuadrat artinya apa? Y kali Y, sama. Salah satunya diberi 1. Ini dikasih
salah satunya dikasih 1 nih. Nah, ini hati-hati membelahnya, hati-hati sering keliru di sini. Min 2AX artinya apa? Min 2 artinya itu min A kurangi min AX. Kalau min 2B artinya apa? BY kurangi BY. Salah satunya dikasih angka X1 ini, Y-nya Y1. Inilah rumusnya, membelah. Semua yang ada variabel X dan Y-nya dibelah. Tergantung operasinya. Kalau perkali pangkat ya dia jadi perkalian. Kalau operasinya ini 2AX, membelahnya jangan 2 dengan AX, tapi dibelah masing-masing punya unsur variabel X. Ini caranya. Tidak harus selalu perkalian, bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Sekarang kita ambil contoh. Sebenarnya saya samakan seperti ini aja. Tapi dengan bentuk lingkaran yang berbeda. Lalu titik ini persamaan garis lingkung lingkaran ini kita ganti. Kita ganti siapa? Katakanlah ganti mirip dengan yang ini. Untuk yang kedua, X kuadrat, Y kuadrat, ini saya ganti min 4X, ini saya ganti min 8Y, ini saya ganti 22. Nah, ini 22. Aja 18. Nih. Soal yang ini saya ganti bentuk yang ini. Seperti yang sini. Yang mana titik ini, nah kita tambahi, katakanlah pada lingkaran. Nah, ketika sudah ada soal yang menyebut pada lingkaran, kita nggak perlu ngecek lagi. Kalau tadi kita perlu ngecek yang ini, selidik di posisi titik, berlaku tidak rumus itu? Karena di sini tidak ada kata-kata pada lingkaran. Tetapi kalau ada, sudah nggak perlu cek, langsung apa kita gunakan rumusnya. Kita belah, ini rumusnya. Yang awalnya lingkarannya ini kita belah dulu. Kita jawab dulu. Ini awalnya kita belah, sama cara belahnya ini. Persamaan garis singgung lingkarannya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran kita belah dari lingkaran ini, kita belah. Ini sama X1X, Y2. Nah, ini di sini min 4. Min 4 itu artinya siapa? Min 4 itu artinya min 2 kurangi min 2, hasilnya min 4. Kalau 8, min 8 hasilnya bagaimana? Min 8 itu dari 4 dan 4. Hasilnya berapa? Hasilnya tetap 18. Nih. Terus setelah ini sama seperti tadi, substitusi titiknya. Titiknya berapa tadi? Sama 1,3 kita buat sama. Ini. Kita substitusi X1 ganti 1, Y1 ganti 3. X1 ganti 1. Ini. Kali Y1 ganti 3. Tinggal dihitung. Variabelnya 1X dengan 2 min 2X, hasilnya siapa? Ini kita operasikan, hasilnya adalah min E. 3Y ini dengan min 4Y, hasilnya min Y. 2 di sini 12, min 2 min 12 itu adalah min 14. Min 14 tambah 18, hasilnya adalah 4.
positif 4 sama dengan 0. Sama seperti tadi. Nanti boleh dibuat bentuk seperti ini, boleh dibuat bentuk seperti ini. Ini ya, cara membuatnya. Kita cek dulu apakah ada yang keliru nanti dalam perhitungan. Ya. Ini jawabannya kenapa sama dengan yang di sini? Karena memang lingkaran yang ini saya ambil dari bentuk 1. Ini kalau kita jabarkan hasilnya seperti lingkaran yang ini. Ini boleh semua kalian kalikan negatif, pasti ketemunya sama seperti jawaban yang atas. Ini jadi positif, ini jadi positif, ini jadi negatif. 0 tetap 0, akan sama jawabannya. Karena memang dasarnya lingkaran yang saya gunakan di contoh yang kedua ini sama dengan lingkaran yang saya gunakan di contoh yang pertama. Hanya beda bentuk, ini bentuk 1, ini bentuk yang kedua. Saya kira silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan di komen saja atau langsung bisa hubungi saya. Dipersiapkan, nanti akan ada latihan soal melalui Google Form atau melalui nanti saya share di kelas form. Maaf, classroom Google. Itu ya, dipersiapkan. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Dan sampai ketemu nanti saat kembali ke sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.